Membicarakan hukum tata negara Indonesia tanpa menyebut nama Prof. Si Sumantri rasanya seperti membaca buku tanpa bab pembuka. Beliau bukan sekadar akademisi yang mengikuti arus, melainkan seorang mengawan yang berani mengambil posisi berbeda dari kebanyakan ahli HTN di masanya. Jasa terbesar beliau adalah mengajarkan kita untuk tidak terjebak pada teks konstitusi semata. Melalui pemikiran visionernya, beliau menegaskan bahwa jalannya sistem pemerintahan tidak bisa dibaca secara tekstual saja, melainkan harus dilihat dalam konteks relasi antar lembaga dan dinamika politik yang nyata. Ingat bagaimana beliau mendekonstruksi dalam sistem kita. Ketika banyak orang menganggap Indonesia selalu menganut presidensial murni, Prof. Sri Sumantri dengan tajam menganalisis bahwa sebelum amandemen Indonesia sebenarnya menganut sistem semi presidensial. Barulah setelah amandemen beliau menilai Indonesia benar-benar mengadopsi sistem presidensial. Seluruh kontribusi analitis yang tajam ini beliau abadikan dalam karya monumentalnya, Buku Hukum Tata Negara Indonesia, Pemikiran dan Pandangan. Di dalamnya beliau meneliti secara ilmiah kedudukan lembaga negara hingga peran MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Beliau membuktikan bahwa sistem pemerintahan kita juga sangat ditentukan oleh dinamika sistem kepartaian yang dianut. Oleh karena itu, video ini dibuat bukan sekedar untuk menyelesaikan tugas akademis kelompok kami. Tujuan utama video ini kami produksi adalah untuk mengajak kita semua menyelami dan memperdalam kembali pemikiran-pemikiran ilmiah beliau yang begitu berharga. Melalui ini kami memberikan ruang bagi siapa saja yang menonton untuk mengingat Prof. Sri Sumantri secara penuh, bukan hanya sebagai nama besar di masa lalu, melainkan sebagai kompas ilmiah yang gagasan dan warisannya tetap hidup, relevan, dan terus menginspirasi kita hingga hari ini. Nah, untuk memahami mengapa pemikiran beliau begitu berpengaruh, kita perlu mengenal terlebih dahulu siapa sesungguhnya Prof. Sri Sumantri, dari mana beliau berasal, dan perjalanan hidup apa sih yang membentuk dirinya menjadi ilmuwan hukum tata negara yang kita kenal hari ini. Prof. Sri Sumantri Martosuwiknyo lahir di Tulung Agung pada tanggal 15 April tahun 1926. Beliau merupakan anak keenam dari pasangan Isbandi Martosuwiknyo dan Arni. Sejak kecil, sang ibu sudah menanamkan keyakinan kuat bahwa putranya yang keenam ini kelak akan menjadi orang besar. Dan keyakinan itu tidak meleset sedikit pun. Beliau tumbuh di tengah masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Sebuah periode yang penuh gejolak, ketidakpastian, dan perjuangan. Tapi justru disitulah nasionalisme beliau terbentuk. Melalui bacaan-bacaan dan pidato-pidato tokoh seperti Ki Hajar Dewantara, Bung Karno, dan Bung Hatta, Sri Sumantri muda memegang satu keyakinan seumur hidup, bahwa pendidikan adalah kunci kemerdekaan sejati sebuah bangsa. Kecintaan pada tanah air itu ia wujudkan nyata. Beliau bergabung dengan tentara pelajar, aktif di organisasi mahasiswa, hingga masuk lingkaran Partai Nasional Indonesia, yang mengantarnya menjadi anggota termuda konstituante pada usia yang berumur 29 tahun. Disitulah beliau menemukan apa yang disebutnya perguruan tinggi sesungguhnya, yang merupakan ruang perdebatan hukum dan kompromi politik, yang membentuk cara berpikirnya tentang konstitusi. Namun ketika dekret Presiden 1999 membubarkan konstituante, Sri Sumantri memilih jalan yang tidak banyak orang ambil. Ia kembali ke kampus. Beliau menyelesaikan studi di Universitas Padjadjaran, lalu pada 1978 berhasil mempertahankan disertasi berjudul Prosedur dan Mekanisme Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, karya yang menjadikan namanya identik dengan hukum konstitusi Indonesia. Dari sana, beliau menjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran selama 2 periode, Rektor Universitas 17 Agustus, Rektor Universitas Jayabaya, anggota Komnas HAM, hingga puncaknya terpilih sebagai Ketua Komisi Konstitusi pada 2003. Jadi inilah Prof. Sri Sumantri, pejuang aktivis, politisi muda, akademisi, dan penjaga konstitusi. Semuanya dalam satu orang. Dan dari perjalanan itulah lahir pemikiran-pemikiran yang akan kita telusuri bersama-sama. Pemikiran hukum tata negara Prof. Sri Sumantri mencakup beberapa pilar utama dalam teori perubahan konstitusi, mengajukan gagasan kedaulatan generasional yang menyatakan bahwa generasi masa kini tidak boleh mengikat generasi masa depan secara mutlak. Implikasinya, konstitusi harus bersifat dinamis dan dapat diubah melalui prosedur hukum yang diperberat demi mencegah kesewenang-wenangan golongan mayoritas.
Perubahan konstitusi dibagi dalam 4 dimensi, yaitu prosedur, sistem, bentuk hukum, dan substansi. Sementara itu, dalam dokumen Interaksi Konstitusi dan Politik dari Universitas Eka Sakti, ditegaskan hukum merupakan produk interaksi kekuasaan yang arah kebijakannya ditentukan oleh arah perkembangan ketatanegaraan. Prof. Siswamantri juga dikenal sebagai peletak dasar mata kuliah politik hukum di Indonesia. Didefinisikan politik hukum sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku dan arah pengembangannya demi memberikan kepastian hukum yang kokoh. Sebelum reformasi konstitusi bergulir, ia telah memelopori kajian mendalam mengenai hak menguji material lewat bukunya tahun 1986. Pemikiran ini berakar pada prinsip supremasi konstitusi agar tidak ada peraturan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Menurut riset The University of Queensland, ia membuktikan bahwa hak menguji lahir dari kebutuhan sistem check and balances guna membatasi kekuasaan negara dan melindungi hak konstitusional warga negara. Gagasan visioner inilah yang menjadi landasan konseptual utama bagi lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pemikiran HAM Prof. Siswamantri juga terintegrasi langsung saat menjabat di Komnas HAM, di mana subkomisi yang dipimpinnya mengeluarkan rekomendasi berani untuk mencabut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi karena mengandung kelemahan substantif terkait kelembagaan negara, sebagaimana dicatat dalam prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional. Ia menegaskan pentingnya menjamin independensi bagi lembaga negara tertentu seperti badan peradilan, kepolisian, kejaksaan, hingga bank sentral guna mencegah intervensi dari kekuasaan eksekutif. Kesimpulan teoritis dari pemikiran Prof. Siswamantri memberikan arah baru bagi pengembangan hukum tata negara modern di Indonesia. Hukum tata negara tidak boleh dilepaskan dari analisis politik hukum, karena hukum pada hakikatnya merupakan produk tertulis yang lahir dari kompromi dan konfigurasi politik yang demokratis. Pembentukan Mahkamah Konstitusi membuktikan kebenaran ilmiah dari gagasan awalnya mengenai pentingnya mekanisme hak menguji material guna mengawal hak konstitusional warga Indonesia. Terakhir, perubahan konstitusi harus dipandang sebagai keniscayaan generasional yang pengaturannya wajib diperberat dalam Undang-Undang Dasar. Nilai-nilai konstitusionalisme yang diwariskan oleh Prof. Siswamantri diharapkan dapat terus dipelajari dan dihayati oleh generasi penerus bangsa. Pengaruh pemikiran Prof. Siswamantri dalam hukum tata negara Indonesia tentunya memiliki dampak besar, terutama dalam literatur akademik. Lebih dari 15 buku ilmiah dan 40 karya tulis ilmiah telah beliau hasilkan dengan total sitasi melampaui 1.200. Angka yang mencerminkan betapa dalamnya pemikiran beliau meresap ke dalam literatur akademik hukum kita. Dari sekian banyaknya karya tersebut, ada 3 gagasan utama yang paling berdampak. Pertama, soal batas perubahan konstitusi. Beliau menegaskan bahwa ada norma dasar yang tidak boleh disentuh oleh amandemen, dan gagasan ini terbukti berpengaruh ketika Indonesia merumuskan pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang melindungi bentuk NKRI dari perubahan. Yang kedua, soal hak uji material jauh sebelum Mahkamah Konstitusi berdiri. Beliau sudah menulis bahwa negara hukum mustahil tegak tanpa mekanisme pengujian konstitusionalitas norma, dan pemikiran ini yang turut menginspirasi desain kelembagaan MK pada 2003. Ketiga, soal sistem ketatanegaraan secara menyeluruh. Beliau membangun kerangka doktrinal yang hingga kini masih menjadi rujukan wajib di hampir seluruh fakultas hukum di Indonesia. Ketiga gagasan ini tidak berdiri sendiri dan memiliki satu kesatuan yang saling terhubung, bahwa konstitusi adalah living dokumen yang harus dijaga, diuji, dan dipahami secara ilmiah. Dan satu kesatuan ini kemudian secara langsung menyentuh pertanyaan besar dalam sistem pemerintahan kita sendiri saat ini. Apakah kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah benar-benar berjalan sesuai dengan semangat konstitusi? Dengan kerangka berpikir itulah kemudian kita akan masuk ke dalam inti pembahasan berikutnya. Kalau kita bicara soal hukum tata negara Indonesia, sulit untuk tidak membicarakan satu pertanyaan mendasar. Sistem pemerintahan seperti apa yang sesungguhnya dianut di Indonesia? Dan disinilah pemikiran Prof. Siswamantri menjadi sangat relevan, karena beliau tidak hanya mengikuti arus, tetapi justru beliau mengambil posisi yang berbeda dari kebanyakan ahli ATN pada masanya. Menurut Prof. Siswamantri, sistem pemerintahan berkaitan erat dengan sistem pertanggungjawaban dalam relasi antara lembaga legislatif dan eksekutif. Beliau mengidentifikasi 3 sistem pemerintahan utama, parlementer, presidensial, dan semi-presidensial, di mana sistem semi-presidensial mengandung unsur-unsur dari 2 sistem sebelumnya. Yang menarik, berbeda dengan ahli HTN Indonesia lainnya, Prof. Siswamantri berpendapat bahwa sebelum amandemen UUD 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan semi-presidensial, bukan presidensial murni. Alasannya, presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD dengan masa jabatan 5 tahun. Sebagaimana ciri presidensial dapat elemen-elemen yang tidak sepenuhnya presidensial dalam praktiknya. Namun, setelah amandemen, beliau menilai Indonesia barulah benar-benar mengadopsi sistem presidensial, dan lebih jauh beliau menegaskan bahwa jalannya suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan pula oleh sistem kepartaian yang dianut oleh negara tersebut.
Ini adalah kontribusi analisis yang tajam bahwa sistem pemerintahan tidak bisa dibaca secara tekstual dari konstitusi saja, melainkan harus dilihat dalam konteks relasi antar lembaga dan dinamika politik yang nyata. Pemikiran ini beliau tuangkan dalam karya-karyanya termaksud dalam buku Hukum Tata Negara Indonesia, pemikiran dan pandangan di mana beliau membahas secara mendalam kedudukan lembaga-lembaga negara termasuk MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat tertinggi. Dengan kata lain, Prof. Sri Sumantri tidak sekedar mendeskripsikan sistem pemerintahan Indonesia, beliau mendekonstruksi dan mengkritisi secara ilmiah. Dan itulah yang membuat pemikirannya tetap relevan dengan hari ini. Nah, dari sini kita bisa tarik satu benang merah yang penting, yaitu Prof. Sri Sumantri mengajarkan kita bahwa memahami sistem pemerintahan Indonesia tidak cukup hanya membaca teks konstitusi. Kita juga harus melihat bagaimana lembaga-lembaga negara itu benar-benar bekerja dalam praktik. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia itu semi-presidensial, bukan presidensial murni, karena ada elemen-elemen yang membuat kekuasaan eksekutif tidak sepenuhnya mandiri. Tapi setelah amandemen, barulah Indonesia benar-benar bisa disebut presidensial karena presiden dipilih langsung oleh rakyat, bertanggung jawab kepada rakyat, bukan kepada parlemen. Dan satu hal yang sering dilupakan, sistem kepartaian ikut menentukan bagaimana sistem presidensial itu berjalan. Multipartai seperti di Indonesia bisa membuat relasi eksekutif legislatif jauh lebih kompleks. Ketika membahas sistem pemerintahan Indonesia, kita tidak bisa melepaskannya dari konstitusi sebagai landasan utama penyelenggara negara. Salah satu tokoh yang baik memberikan kontribusi pemikiran mengenai konstitusi adalah Profesor Dr. Sri Sumantri, seorang pakar hukum tata negara yang dikenal sebagai ahli konstitusi Indonesia. Dalam pemikirannya, beliau menekankan bahwa suatu negara memerlukan sistem pemerintahan yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara. Sistem pemerintahan harus mampu menciptakan keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan mekanisme pengawasan sehingga pemerintah dapat berjalan stabil tanpa mengabaikan prinsip demokrasi. Menurut beliau, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 membawa perubahan mendasar terhadap sistem pemerintahan Indonesia. Salah satu dampak terbesarnya adalah penguatan kedudukan presiden melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Dengan mekanisme ini, legitimasi presiden tidak lagi bergantung pada MPR, melainkan langsung berasal dari kedaulatan rakyat. Kondisi tersebut mempertegas karakter sistem presidensial yang dianut Indonesia saat ini. Beliau juga melihat bahwa perubahan sistem pemerintahan diikuti oleh perubahan struktur kelembagaan negara. Setelah amandemen, tidak ada lagi dikenal konsep lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Semua lembaga negara ditempatkan dalam posisi yang sejajar sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing berdasarkan konstitusi. Perubahan ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme check and balances yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dari pemikiran beliau, kita dapat memahami bahwa keberhasilan sistem pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh bentuk sistem yang digunakan, tapi juga oleh kejelasan konstitusi, pembagian kewenangan yang tepat, dan hubungan yang seimbang antara lembaga negara. Karena itu, sistem presidensial Indonesia harus selalu dijalankan berdasarkan prinsip konstitusionalisme dan pengawasan yang efektif agar tujuan negara dapat tercapai secara demokratis. Dalam kajian ketatanegaraan, Prof. Dr. Sri Sumantri mengartikan sistem pemerintahan sebagai suatu hal yang berkaitan erat dengan sistem pertanggungjawaban dalam relasi antara badan legislatif dan badan eksekutif. Menurut pandangan beliau, secara umum terdapat 3 sistem pemerintahan di dunia, yaitu sistem parlementer, sistem presidensil, dan sistem semi-presidensil yang menggabungkan kedua unsur dari keduanya. Lalu, sistem apakah yang dianut oleh Indonesia? Profesor Sri Sumantri memiliki pandangan yang agak berbeda dengan ahli hukum tata negara lainnya. Beliau berpendapat bahwa sebelum perubahan atau amandemen UUD 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan semi-presidensil. Alasannya, presiden memang memegang kekuasaan pemerintahan dengan masa jabatan 5 tahun, yang merupakan ciri khas sistem presidensil. Namun, terdapat unsur parlementer yang sangat kuat, yaitu presiden dipilih oleh MPR dan dapat diberhentikan oleh MPR. Setelah UUD 1945 mengalami perubahan, Profesor Sri Sumantri secara tegas menyatakan bahwa sistem pemerintahan Indonesia telah berubah menjadi sistem presidensil. Hal ini merujuk pada ketentuan pasal 4 ayat 1 UUD 1945. Dengan secara khusus terlihat pada perubahan ketiga UUD 1945. Dalam sistem yang baru ini, presiden tidak lagi dipilih dan tidak lagi dipertanggungjawabkan kepada MPR. Sebaliknya, pasal 6A UUD 1945 menetapkan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Lebih jauh, Profesor Sri Sumantri meyakini bahwa berjalannya sebuah sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh sistem kepartaian yang dianut oleh negara tersebut. Beliau pernah menuangkan gagasannya tersebut dalam buku Sistem Dua Partai. Menurut analisisnya,
Apabila sistem kepartaian disederhanakan, pemerintahan akan menjadi lebih stabil karena presiden akan berasal dari partai yang menguasai mayoritas kursi di parlemen. Sementara itu, pihak lawan akan berfokus pada evaluasi program pemerintahan dan bertindak sebagai oposisi yang loyal demi kepentingan masyarakat luas. Uraian tersebut memperlihatkan ketajaman analisis Profesor Sri Sumantri dalam membaca kepergeseran tata negara kita. Dari gagasan beliau, kita memahami bagaimana arsitektur kekuasaan pemerintah Indonesia berevolusi dari masa ke masa melalui perbaikan sistem ketatanegaraan. Setelah menelaah dan meneliti lebih dalam dari sisi pemikiran dan penulisan Profesor Sri Sumantri, maka terdapat pertanyaan yang muncul, yaitu seberapa relevan pemikiran dan penulisannya dengan keadaan ketatanegaraan pada hari ini. Maka menurut kami sangat relevan untuk dapat mengaitkan pemikiran dan penulisan dari Profesor Sri Sumantri dengan kondisi ketatanegaraan pada hari ini. Hal ini dapat dilihat dengan kondisi ketatanegaraan yang tidak kunjung membaik dari tahun ke tahun. Yang mana apabila kami lihat dari gagasan pertama oleh Profesor Sri Sumantri, yaitu konstitusi yang rigid, konstitusi yang sulit untuk diubah karena atau pemantauan prosedur yang sangat sulit untuk dipatuhi. Maka dari itu, dari gagasan pertama itu saja dapat kami simpulkan bahwa sangat relevan dan kedepannya akan kami telah lebih dalam lagi. Baik, akan kami mulai dengan gagasan yang telah tadi saya sebutkan mengenai konstitusi yang rigid. Konstitusi yang sejatinya sulit untuk diubah karena perubahannya yang menuntut persyaratan khusus. Hal ini dibuktikan dari artikel yang ditulis oleh Susi Dwi Haryanti di Jurnal Pajajaran tahun 2016. Disebutkan bahwa Profesor Sri Sumantri sejak lama berpendapat bantuan perubahan harus diperberat guna mencegah usaha dari golongan atau anggota yang hendak mengubah Undang-Undang 1945 secara sembarangan. Keinginan tersebut kemudian menjadi kenyataan dalam pasal 37 Undang-Undang 1945 hasil amandemen, di mana usul perubahan harus diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga anggota MPR disertai alasan tertulis dan tidak boleh menyentuh bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Hari ini, di tengah berbagai wacana perubahan konstitusi yang dapat kami lihat, sesekali muncul di ruang publik, prinsip kehati-hatian yang beliau perjuangkan itu menjadi benteng yang sangat relevan. Hal ini diperlukan agar konstitusi tidak diperlakukan seperti undang-undang biasa yang bisa diubah kapan saja sesuai kepentingan politik sesaat. Poin kedua yang masih sangat relevan adalah pandangan Prof. Sri Sumantri mengenai sistem pemerintahan presidensial yang sebelumnya telah disebutkan lebih dulu oleh teman saya. Beliau berpendapat bahwa setelah amandemen, Indonesia secara tegas menganut sistem presidensial yang ditandai dengan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Hal ini diatur dalam pasal 6A Undang-Undang 1945 sebelum amandemen. Profesor Sri Sumantri justru menyebut sistem kita sebagai semi-presidensial karena presiden dipilih oleh MPR, bukan rakyat secara langsung. Analisis yang selalu kita lihat sangat presis dan jujur secara ilmiah. Maka apa relevansinya untuk hari ini? Kita masih terus berdebat soal sistem pemerintahan. Apakah sistem presidensil kita sudah berjalan murni atau masih terganggu oleh logika koalisi parlementer yang transaksional? Kerangka analisis Prof. Sri Sumantri menjadi titik bijak yang kita butuhkan untuk menjawab pertanyaan itu secara ilmiah. Yang ketiga adalah pemikiran beliau tentang politik hukum. Profesor Sri Sumantri menegaskan bahwa politik hukum bukanlah bagian dari ilmu politik, melainkan bagian dari ilmu hukum. Artinya, arah dan bentuk hukum yang akan dibentuk oleh negara itu adalah ranah hukum, bukan semata-mata urusan kekuasaan. Beliau merujuk pada definisi Padma Wahjono. Politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk. Dari sana, Profesor Sri Sumantri menjelaskan bahwa kebijakan dasar itu bersumber dari konstitusi dari Undang-Undang 1945 itu sendiri. Dengan demikian, relevansinya dengan apa yang kita rasakan dari hari ke hari semakin nyata. Ketika kita melihat banyak undang-undang yang lahir dari proses legislasi yang terburu-buru, minimnya partisipasi publik atau bahkan bertentangan dengan semangat konstitusi, maka gagasan Profesor Sri Sumantri bahwa pembentukan hukum harus selalu berakar pada kebijakan dasar konstitusi menjadi koreksi yang sangat penting. Jadi,
Ketiga gagasan itu konstitusi yang rigid, sistem presidensial yang konsisten, dan politik hukum yang bersumber dari konstitusi, bukan sekedar catatan sejarah pemikiran. Tiganya adalah cermin untuk mengukur sejauh mana kita hari ini sudah benar-benar menjalankan konstitusi sebagai landasan bernegara. Dan justru disinilah kita akan masuk lebih dalam ke analisis berikutnya mengenai tantangan apa yang dihadapi pemikiran Profesor Sri Sumantri ketika berbenturan dengan realitas ketatanegaraan Indonesia masa kini. Prof. Sri Sumantri mendapatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi yang harus menjadi pedoman seluruh penyelenggara negara. Namun dalam praktiknya ketatanegaraan Indonesia saat ini terdapat beberapa tantangan utama terhadap pemikirannya. Pertama, dominasi kepentingan politik terhadap konstitusi. Berbagai wacana perubahan UUD 1945 sering menimbulkan pertanyaan apakah dilakukan untuk kepentingan bangsa atau kepentingan politik tertentu. Tantangannya adalah menjaga agar konstitusi tetap menjadi pedoman bersama, bukan alat kepentingan sesaat. Kedua, rendahnya partisipasi publik. Prof. Sri Sumantri masih mengkritik proses amandemen UUD 1945 yang kurang melibatkan masyarakat. Kritik ini masih relevan, banyak kebijakan strategis yang dibahas tanpa partisipasi publik yang memadai, padahal rakyat merupakan pemegang kedaulatan. 3. Politik hukum yang belum sepenuhnya berlandaskan konstitusi. Pembentukan hukum seharusnya selalu berpedoman pada UUD 1945. Namun banyaknya pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang menunjukkan masih adanya produk hukum yang dipersoalkan karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Lalu, keempat, hubungan antara lembaga negara pasca amandemen UUD 1945. Perubahan konstitusi melahirkan sistem checks and balance yang baru tetapi masih sering muncul perdebatan yang mengenai batas kewenangan lembaga negara serta efektivitas fungsi masing-masing lembaga. Kelima, pembangunan budaya konstitusi. Tantangan terbesar bukan pada teks konstitusi, melainkan pada pelaksanaannya. Kepatuhan terhadap konstitusi harus didasarkan pada kesadaran bersama bahwa konstitusi merupakan kesepakatan dasar bangsa, bukan sekadar aturan yang ditaati karena sanksi. Dengan demikian, tantangan utama pemikiran Prof. Sri Sumantri bukan terletak pada relevansi gagasannya, melainkan pada implementasinya. Pemikiran beliau mengenai supremasi konstitusi, politik hukum yang berlandaskan UUD 1945, serta keseimbangan lembaga negara tetap sangat relevan sebagai pedoman yang dalam mewujudkan ketatanegaraan yang demokratis dan konstitusional. Membicarakan hukum tata negara Indonesia hari ini tidak bisa lepas dari pemikiran Prof. Sri Sumantri. Saat reformasi melahirkan perubahan Undang-Undang 1945, beliau hadir sebagai kritikus yang jeli. Beliau menilai bahwa amandemen saat itu dilakukan terlalu tergesa-gesa yang kurang melibatkan publik. Kebingungan ini membawa beliau memimpin Komisi Konstitusi pada tahun 2003 yang menata ulang sistem ketatanegaraan kita. Ada dua pemikiran besar beliau yang sangat relevan dalam praktik bernegara saat ini. Pertama, lembaga negara. Perubahan Undang-Undang 1945 telah memperluas struktur kelembagaan kita yang hadirnya MK, DPD, hingga Komisi Yudisial. Pemikiran beliau mengingatkan kita bahwa fungsi semua lembaga ini harus berjalan dengan koridor-koridor hukum dan bukan ego kekuasaan. Yang kedua adalah esensi perubahan konstitusi. Prof. Sri Sumantri menegaskan bahwa wewenang mengubah undang-undang dasar adalah ranah hukum yang mengandung aspek politik, bukan sebaliknya. Dinamika politik hari ini tidak boleh mengesampingkan hukum positif. Selain itu, konsep politik hukum yang beliau letakkan menjadi panduan penting bagi pembuat undang-undang agar setiap produk hukum selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat dan jaminan HAM. Ketatanegaraan hari ini membutuhkan keberanian bersikap dari para praktisi untuk selalu mengawal konstitusi. Sebagai penutup, mari kita renungkan kembali pesan idealisme dari Prof. Sri Sumantri yang diucapkan pada tahun 1987. Apabila suara saya ini ibarat teriakan di padang pasir yang sangat luas, yang mungkin tidak ada yang memperhatikan, akan terus saya kumandangkan. Hanya itulah yang dapat saya sumbangkan kepada negara dan bangsa sebagai seorang guru di bidang hukum tata negara di perguruan tinggi. Sekian, terima kasih.